Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Morlia Hindriani dengan NIM 55521800156. Di video kali ini saya kembali akan memberikan tutorial pengoperasian aplikasi Mayop Accounting versi 19 part 2. Di mana di sini akan berfokus pada pengentrian bukti-bukti transaksi perusahaan PD Pelangi. Langsung saja kita lihat contoh kasus soalnya. Di sini bisa kita lihat sudah terdapat bukti-bukti transaksi dari perusahaan PD Pelangi. 15 bukti transaksi ini akan kita entrikan melalui aplikasi Mayop Accounting versi 19. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lakukan tutorial pengentrian bukti-bukti transaksi dengan membuka aplikasi Mayop Accounting Write Plus versi 19. Lalu kita pilih menu Open. Kita pilih dokumen yang sudah kita buat pada part 1, lalu klik OK. Lalu pilih I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. Klik Continue dan OK. Lalu kita lihat di layar terdapat fitur-fitur Mayop Accounting. Di sini pada bukti transaksi yang pertama yaitu ada bukti pengeluaran kas. Kita klik fitur banking, lalu pilih spend money. Lalu kita pilih untuk pay from account-nya, kita cari cash in bank. Lalu klik use account. Dan pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist. Lalu kita isi check number dengan nomor bukti transaksi yaitu BKK 12-1. Lalu kita isi juga tanggal transaksi 1 Desember 2020 dan mengisi juga amount atau jumlah transaksinya sebesar Rp2.500.000. Lalu kita isi pula memonya dengan keterangan pembayaran gaji bulan November. Pada tabel di bawah dan kolom account kita isi dengan mengklik tanda panah, lalu kita cari expense payable. Klik use account. Lalu kita pastikan out of balance-nya Rp0, lalu klik record dan cancel. Lalu kita lanjut pada bukti transaksi yang kedua yaitu bukti voucher kas kecil dengan mengklik fitur banking, lalu pilih spend money dan pay from account-nya kita pilih petty cash karena ini kas kecil. Lalu klik use account. Pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist, lalu kita mengisi check number, date dan juga amount sesuai dengan bukti transaksi. Oke, kita mengisi memo dengan keterangan pembuatan brosur iklan. Pada tabel di bawah dan kolom account kita isi dengan advertising expense dengan kode 6000. Use account. Lalu kita pastikan untuk kolom out of balance-nya senilai 0, lalu klik record dan cancel. Lalu untuk bukti transaksi yang ketiga adalah bukti penerimaan kas. Kita gunakan fitur sales, lalu kita klik receive payments. Untuk deposit account kita gunakan cash in bank, lalu kita pilih customer sesuai dengan bukti transaksi yaitu Tekno Komputer. Lalu kita klik use customer. Di sini kita pada section ID dan date kita isi dengan nomor transaksi dan juga tanggal transaksi yang tertera pada bukti 12/2020. Lalu setelah itu kita isi amount receive-nya. Sesuai pada transaksi yaitu Rp34.100.000. Enter. Lalu pada amount applied kita klik dan kita pastikan out of balance sebesar Rp0, lalu kita klik record.
cancel. Lalu pada bukti transaksi yang keempat adalah voucher kas kecil. Kita menggunakan fitur banking, lalu klik spend money. Untuk pay from account kita pilih petty cash, lalu klik use account. Kita isi untuk check number, date, dan amount sesuai pada bukti transaksi. Lalu kita pastikan untuk teks inclusive tidak ada tanda checklist. Dan kita isi juga memonya dengan keterangan pembayaran listrik dan telepon. Pada tabel di bawah, kolom account kita isi dengan akun expense payable dengan kode 2.200. Use account, kita pastikan out of balance senilai 0 dan record. Klik record. Oke. Bukti transaksi yang kelima yaitu faktur penjualan. Kita menggunakan fitur sales, lalu klik enter sales. Lalu kita mengubah terlebih dahulu untuk layout yang tadinya dari service kita pilih menjadi item, lalu klik OK. Lalu kita pilih customer sesuai pada bukti yaitu trans computer. Lalu klik use customer. Setelah itu kita ganti termsnya dengan mengklik tanda panah. Lalu payment is due kita ganti dengan in a given of days. Lalu kita isi balance due days-nya menjadi 30 dengan arti pembayaran paling lambat dilakukan 30 hari setelah tanggal transaksi. Klik OK. Kita isi invoice numbers dan juga date-nya sesuai dengan bukti. Lalu pada tabel di bawah kita akan mengisi ships, item number, dan juga price-nya. Untuk ships kita isi dengan quantity atau jumlah barang. Di sini tertera ada 9. Lalu item numbernya yaitu 1230p. Kita klik enter, lalu kita isi harganya, price-nya sebesar 16 juta. Lalu sama pada item berikutnya, kita isi price-nya juga. Lalu klik enter, tab. Lalu kita pastikan untuk balance due-nya sama sesuai pada bukti transaksi. Apabila sudah, kita pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist, lalu kita klik record. Selanjutnya untuk bukti transaksi yang keenam adalah nota kredit. Kita menggunakan fitur sales kembali, lalu klik enter sales, dan kita di sini pilih customer yaitu trans computer, use a customer. Lalu kita isi nomor kredit dan juga date-nya sesuai dengan bukti. Pada tabel di bawah kita isi shapes, item number, dan juga price-nya sama seperti transaksi sebelumnya. Namun di sini kita isi dengan minus karena ini adalah retur atau pengembalian. Oke, kita isi item, lalu harganya. Lalu kita lihat untuk balance due-nya apakah sama sesuai pada bukti transaksi. Apabila sama, kita klik record, lalu kita pilih register, lalu kita pilih return and debit, lalu kita pilih apply to sell. Oke, di sini tampilannya terbaru. Di sini ada ID dan juga date-nya kita ganti sesuai dengan bukti. Oke, setelah itu kita klik amount applied. Apabila sudah kita melakukan pengisian tanggal, kita klik applied, amount applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan.
Lalu kita pastikan due of balance-nya out of balance Rp0, lalu klik record, klik close. Selanjutnya untuk bukti transaksi yang ketujuh yaitu bukti pengeluaran kas, kita menggunakan fitur purchases, lalu kita klik pay bills. Account terisi dengan cash in bank, lalu kita pilih nama supplier, lalu kita isi check number, date, dan juga amount sesuai dengan bukti transaksi 9 Desember 2020. Oke, lalu kita pastikan out of balance-nya 0, lalu record. Untuk transaksi yang ke-8 yaitu adanya faktur pembelian, dengan fitur purchases kita pilih enter purchases, lalu kita ganti layout menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih nama supplier, kita load new supplier, lalu kita ganti termsnya dan klik tanda panah. Payment is due kita ganti in a given of days, kita isi balance due days-nya dengan 30, lalu klik OK. Setelah itu kita isi untuk purchase number, date sesuai dengan bukti transaksi, lalu pada tabel di bawah kita isi bill dengan quantity sesuai pada bukti, lalu kita isi item number dan juga price-nya. Pengisian tabel sesuai pada bukti transaksi. Kan hal yang sama dengan item selanjutnya. Lalu kita lihat untuk balance due-nya apakah sama atau balance dengan bukti transaksinya. Apabila sudah balance, kita pastikan untuk teks inklusif tidak terchecklist, lalu klik record. Bukti transaksi yang ke-9 adalah bukti penerimaan kas, kita menggunakan fitur sales, lalu kita klik receive payments. Isi deposit to account dengan cash in banks, lalu kita pilih nama customer sesuai pada bukti, lalu klik use customer, lalu kita isi ID number dan juga date-nya sesuai pada bukti transaksi. Kita isi juga untuk amount receive-nya, jumlah yang diterima. Setelah itu kita isi payment methods dengan check, use method. Oke, kita klik amount applied, lalu kita klik tab sampai dengan out of balance terlihat Rp0, lalu kita klik record. Untuk transaksi yang ke-10 yaitu nota kontan, kita menggunakan fitur sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita pilih customer dengan menambahkan klik new, lalu kita namakan penjualan tunai, lalu kita isi card ID-nya. Ini apabila kita belum ada nama customer yang baru, namun apabila sudah ada, kita klik X, lalu kita pilih bila sudah tertera atau sudah tercantum penjualan tunai, use customer, lalu kita isi untuk invoice number sesuai pada bukti dan juga date-nya. Pastikan untuk teks inklusif tidak terchecklist. Pada tabel di bawah kita isi juga sesuai pada bukti transaksi. Untuk shapes kita isi dengan quantity. Setelah itu kita isi item number dan juga price-nya. Lakukan hal yang sama pada item selanjutnya.
Lalu apabila balance due-nya sudah sama atau sesuai dengan bukti transaksi, kita klik record. Lalu klik record. Close. Lalu kita pilih kembali receive payments, lalu kita isi untuk customer, yaitu sama penjualan tunai, account, kita isi amount receive, jumlah nilai faktur, lalu payment methodnya kita isi dengan cash, use method, lalu kita klik amount applied-nya. Namun sebelumnya apabila belum mengisi tanggal, diisi terlebih dahulu. Klik amount applied, tab, lalu kita lihat out of balance apakah Rp0. Apabila sudah, klik record. Untuk transaksi yang ke-11 kita menggunakan fitur sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita ganti layoutnya menjadi item, klik OK. Untuk customer kita pilih Tekno Komputer sesuai pada bukti transaksi, lalu kita ganti termsnya menjadi in given of days, discount days-nya kita ganti 10 hari, balance to days kita ganti 30, dan discount kita isi dengan 2%, lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita akan mengisi invoice number dan juga date sesuai dengan bukti transaksi. 2% 10 net 30 artinya apabila pembayaran dilakukan 10 hari setelah bukti transaksi, itu akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan paling lambat pembayaran dilakukan 30 hari setelah tanggal transaksi. Lalu kita isi tabel di bawah, ships seperti biasa dengan quantity, lalu isi item number dan juga price-nya sesuai pada bukti transaksi. Selain itu kita pastikan untuk teks inklusif tidak ada checklist. Oke, pengisian tabel. Kita lihat balance due-nya apa sesuai dengan jumlah transaksi pada bukti. Apabila sudah sesuai, kita klik record. Untuk transaksi yang ke-12 yaitu bukti pengeluaran kas, kita menggunakan fitur purchases, lalu klik pay bills. Kita isi account dengan cash in bank. Lalu kita pilih supplier. Oke, PT Lodan. Lalu kita isi check number, date dan juga amount sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik amount applied, tab sampai dengan out of balance. Di sini out of balance Rp0. Apabila sudah, klik record. Pada transaksi yang ke-13 yaitu voucher kas kecil, kita menggunakan fitur banking. Lalu kita klik spend money. Pay from account kita pilih petty cash, use account. Lalu pastikan teks inklusif tidak ada checklist, kita isi check number, date dan juga amount sesuai dengan bukti transaksi. Apabila sudah, kita isi juga untuk memonya dengan keterangan price. Kita isi tabel dengan mengklik tanda panah. Kita cari Adrian Drawings dengan kode 3200, account, lalu kita cek out of balance apakah Rp0. Apabila sudah, kita klik record. Untuk transaksi yang ke-14 kita ada bukti pengeluaran kas dengan menggunakan fitur banking, kita klik spend money.
lalu kita, pay from account, kita klik cash in bank, use account, lalu kita isi check number, date, dan juga amount seperti biasa sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist. Lalu kita isi memo dengan keterangan pembayaran angsuran Bank Permata. Setelah itu kita isi tabel di bawah dengan dua akun. Akun yang pertama adalah Bank Permata Loan dengan kode 22100. Lalu yang kedua adalah interest expense dengan kode 9100. Yes, account. Lalu kita cek apakah out of balance 0 rupiah. Apabila sudah, kita klik record. Lalu untuk transaksi yang terakhir adalah faktur pembelian, di mana di sini kita menggunakan fitur purchases dengan klik enter purchases. Lalu kita pilih supplier. Oke, lalu kita isi untuk termsnya in gift of days. Kita isi balance due days dengan 30. Klik OK. Lalu kita isi purchases number dan juga date-nya sesuai dengan bukti transaksi Desember 2020. Lalu kita isi tabel di bawah sesuai dengan bukti, di mana bill sesuai pada quantity, item number, dan juga price sesuai dengan bukti. Lalu lakukan hal yang sama pada item selanjutnya. Setelah itu kita pastikan untuk balance due-nya sesuai dengan jumlah transaksi pada bukti. Apabila sudah, kita pastikan untuk teks inklusif tidak ada checklist, lalu kita klik record. Baik, itu tadi tata cara pengentrian bukti-bukti transaksi pada aplikasi Mayop versi 19. Total ada 15 transaksi dari perusahaan PD Pelangi. Apabila sudah semua, kita akan melakukan penutupan aplikasi Mayop dengan mengklik file, lalu klik exit, lalu kita pilih quit, klik yes, pilih check company failed to errors, lalu klik continue, oke. Lalu kita akan memilih folder untuk melakukan save dokumen. Itu dia video tutorial part 2 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.